Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang maqasid syariah sebagai dasar ekonomi Islam. Anggota dari kelompok 7 adalah Syaiful Ramadhani dengan NIM 2016010040. Rakanata Muhana dengan NIM 2016010088. Meza Oktavia dengan NIM 2016010093. Pengertian maqasid syariah. Secara bahasa, maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maksud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syariah secara bahasa berarti yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Secara istilah, tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Secara umum, maqasid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah yaitu kebaikan. Maqasid syariah dalam pengertian yang umum adalah tujuan-tujuan syariah. Tujuan-tujuan syariah tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan manusia diwujudkan dengan memelihara 5 kebutuhan pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pandangan para ulama tentang maqasid syariah. Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Beliau dapat dikatakan sebagai ahli usyul pertama yang menekankan pentingnya memahami maqasid al-syariah dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas menyatakan bahwa seseorang tidak mampu menetapkan hukum sebelum benar-benar memahami tujuan Allah mengeluarkan perintah dan larangan. Lebih jauh ia mengelaborasi maqasid al-syariah tersebut dalam hubungannya dengan ilat dan as yang dapat dikategorikan ke dalam 5 bagian, yaitu as yang masuk dalam kategori daruriyat, al-hajah al-amah, sekunder, makramat, tersier, sesuatu yang tidak termasuk kelompok daruriyat dan hajiyat, dan sesuatu yang tidak termasuk ke dalam ketiga kelompok sebelumnya. Singkatnya, Al-Juwaini membagi as atau tujuan tasyri, itu menjadi 3 macam yaitu daruriyat, hajiyat, makramat, tahsiniyat. Izzuddin Ibn Abd al-Salam dari kalangan Syafi'iyah, ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menarik maslahat dan menolak mafsadat. Menurutnya, maslahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari 3 tingkatan urutan skala prioritas, yaitu daruriyat, hajiyat dan takmilat atau tatimat. Lebih jauh lagi ia menyebutkan bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan penjelasan ini dapat dikatakan bahwa Izzuddin telah berusaha mengembangkan maslahat yang merupakan inti pembahasan dari maqasid al-syariah. Fathi ad-Daraini mengomentari bahwa hukum-hukum tidaklah dibuat untuk hukum sendiri melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Dengan bahasa yang tidak jauh berbeda Abu Zahrah menyatakan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tidak satu pun hukum yang disyariatkan baik dalam Al-Quran maupun hadits melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan. Pernyataan di atas semakin mempertegas pernyataan Al-Syatibi bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Konsep maqasid al-syariah yang dikembangkan oleh Al-Syatibi ini sebenarnya telah melampaui pembahasan ulama abad-abad sebelumnya. Konsep al-maslahat Al-Syatibi tersebut melingkupi seluruh bagian syariah dan bukan hanya aspek yang tidak diatur oleh nas saja. Meskipun begitu, pemikiran maslahat Al-Syatibi ini tidak seberani gagasan At-Tufi. Pandangan At-Tufi mewakili pandangan yang radikal dan liberal tentang maslahat. At-Tufi berpendapat bahwa prinsip maslahat dapat membatasi tahsis Al-Quran, Sunnah dan Ijma jika penerapan nas Al-Quran, Sunnah dan Ijma itu akan menyusahkan manusia. Akan tetapi, ruang lingkup dan bidang berlakunya maslahat At-Tufi tersebut adalah muamalah. Berdasarkan berbagai pandangan para ulama di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa mereka sepakat tentang tujuan Allah mensyariatkan sebuah hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan seluruh manusia, di lain sisi untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut dicapai lewat taklif, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum utama, Al-Quran dan hadits. Dalam mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, ada 5 hal pokok yang harus dipelihara dan dijaga yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
Kaitan antara ekonomi dengan maqasid syariah. Maqasid syariah menduduki posisi sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah, menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah. Pengetahuan maqasid syariah menjadi syarat dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. Peranan maqasid al-syariah dalam pengembangan hukum Islam. Pengetahuan tentang maqasid al-syariah sebagaimana yang ditegaskan oleh Abdul Wahab Khalaf adalah hal yang sangat penting. Mengerti dan memahami tentang maqasid al-syariah dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi Al-Quran dan As-Sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan, ta'arud al-adillah, dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah jika menggunakan kajian semantik. Metode istinbatal hukum dengan menggunakan qiyas, istihsan, dan maslahah al-mursalah adalah metode-metode yang dapat dipakai dalam pengembangan hukum Islam dengan menggunakan maqasid al-syariah sebagai dasarnya. Maqasid syariah dalam pengembangan sistem ekonomi Islam. Maqasid syariah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah, menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah. Pengetahuan maqasid syariah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. Maqasid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro, moneter, fiskal, public finance, tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah, serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Maqasid syariah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah. Terima kasih telah menonton video dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.